everyone. Hi Sly. Semoga teman-teman masih dalam keadaan semangat dan sehat selalu ya, terutama buat teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes interview atau wawancara LPDP tahap 2. Oke teman-teman, kali ini saya dan teman saya Reno Apriko Siregar membuat sebuah video simulasi. Ini simulasinya kita buat semirip mungkin saat wawancara dengan media Zoom seperti yang akan teman-teman lakukan nanti ketika wawancara. Tapi di sini disclaimer dulu ya, bahwa konten dalam simulasi interview yang kita buat ini berdasarkan prediksi-prediksi soal yang banyak dibagikan oleh teman-teman di YouTube, di grup-grup Telegram ya. Jadi ini bukan berarti pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kami dapatkan, saya sama Reno dapatkan ketika kami menjalani interview beasiswa LPDP di tahap 1 bulan Agustus lalu. Jadi pertanyaan yang ada di simulasi ini bisa jadi keluar atau dapat ditanyakan oleh interviewer saat teman-teman nanti proses interview, atau bisa jadi tidak. Tapi ini lebih ke gambaran umum pertanyaan yang biasanya ditanyakan di proses interview berdasarkan referensi dari teman-teman yang lain. Well, without any further ado, let's jump to the video. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dulu. Semoga konten-konten selanjutnya bisa lebih rutin diupload dan lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang. Set biar Ya, oke. Selamat siang dengan Mbak Suci Nugra Amalia ya, betul? Selamat siang, benar Bapak. Ya, pertama-tama selamat ya Mbak Suci sudah masuk ke tahap wawancara. Semoga Terima nanti kasih. wawancaranya lancar dan Amin. semoga bisa mendapatkan beasiswanya seperti itu. Amin, I hope so. Thank you so much. Sebelum kita mulai, kita dari pihak LPDP ingin Mbak Suci janji dulu ya, bahwasanya nanti kegiatan ini tidak di-record dan pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan juga tidak diberitahukan ke pihak-pihak lain seperti itu. Siap. Ya, oke. Jadi ini dari CV-nya ya, yang saya lihat ini Mbak Suci ini background-nya bahasa Inggris ya. Iya Pak. Ya. Yang pertama, boleh silakan dulu perkenalkan siapa sebenarnya Mbak Suci, tapi memakai bahasa Inggris. Baik. Well, thank you so much for the chance. I'm so grateful to take part to this interview. And let me introduce myself. My name is Suci Nugra Amalia. You can call me Suci. I came from Rejang Lebong, Bengkulu, but I have been living in Solo for past 5 years. And I got my bachelor degree in IAIN Curup, Bengkulu. And I finished my master degree at Universitas 11 Maret, Surakarta. I'm applying this scholarship for doctoral degree majoring English education, which is linear with my bachelor and master degree. I've been teaching English since last year in one of economic and business school in Surakarta, where I teach English for accounting and management. And for the English field, in the English education field, I have so much interest in the issue of willingness to communicate, where I did my research for my thesis and also my mini research for any publication in any journals. Then I love teaching because I think this is my passion to share any knowledges for other people, for my students. And I hope by getting the doctoral degree, doctoral study, I will get more knowledge and that can support me to be better lecturer in the future, and also supporting me with
many knowledges for conducting any research in English education field. Thank you. Wah, ya kelihatan ya background-nya bahasa Inggrisnya bagus Mbak Suci. Thank you so much. Oke. Jadi Mbak Suci mau lanjut ke pendidikan bahasa Inggris. Kalau boleh tahu kampus tujuannya kemana? Kampus tujuan saya ke Universitas Negeri Malang. Universitas Jurusan Negeri Pendidikan Malang. Boleh Bahasa tahu? Inggris. Boleh tahu kira-kira apa alasan yang membuat Mbak Suci pengen ke Universitas Negeri Malang? Well, sebelumnya saya sudah searching. I think maksud saya mencari semua kampus di Indonesia yang memiliki program studi pendidikan bahasa Inggris untuk doctoral degree. Dan saya memilih Malang sebagai kampus tujuan karena beberapa hal. Yang pertama, dari segi institusi, Malang termasuk dalam 20 besar universitas terbaik berdasarkan Webometrics dan 4ICU, dan juga berdasarkan hasil research saya bahwa profesor-profesor atau pendidik-pendidik di Malang sudah sangat qualified, terutama dalam bidang willingness to communicate. Saya menemukan salah seorang profesor yang nanti akan saya propose menjadi promotor disertasi saya yang memiliki bidang keahlian yaitu willingness to communicate. Saya melihat dari publikasi-publikasi beliau dari Google Scholars. Kemudian Universitas Negeri Malang yang berlokasi di Jawa Timur juga menjadi tempat yang baik untuk saya dan keluarga, insya Allah nanti, karena saya akan mengajak serta anak saya untuk menempuh studi. Saya pikir circumstance atau community di Malang akan lebih mendukung saya untuk melanjutkan studi dengan baik. Saya kira itu, Pak. Oke. Sebelumnya sudah ada bikin kontak dengan profesor tersebut? Iya, saya sebelumnya sudah berusaha mengirimkan email beserta proposal studi saya kepada seorang profesor yang tadi saya sebutkan memiliki bidang keahlian di willingness to communicate yang linear dengan bidang riset yang saya ketertarikan riset saya, dan saya sudah mendapatkan balasan dari beliau bahwa beliau nanti akan bersedia untuk menjadi promotor saya. Ya, ini Mbak Suci kan mau lanjut LPDP-nya itu untuk doktoral ya. Berarti Mbak Suci sudah mempersiapkan proposal untuk disertasi kan? Iya, Pak. Nah, would you please elaborate what you've been written in your proposal? You may use English. Yeah. Oh, yes. All right. Thank you for the question. So my research proposal is entitled Developing English-Speaking Materials on the Basis of Willingness to Communicate Factors in one of university in Indonesia, especially in East Indonesia. This topic derives from the grand theory who said that preparing students to be willing to communicate is the prominent goal of an English education program. So the failure to prepare students to have a high willingness to communicate is considered as a failure language program. And based on my previous research when I was in master degree, I found that there are still so many students, especially in English education department, who still has a low level of willingness to communicate. Some students were active in the classroom, but many students still become a passive students who are not willing to express their English competence. So based on this reason, I propose to develop an English speaking materials along with the instruction that will facilitate the lecturer to teach English speaking and consider
the factors, there are 4 factors based on Peng and Woodrow 2010 that will encourage or support or enhance students to be willing to communicate. That's my research topic. Yeah, that's a nice plan. Semoga nanti bisa berjalan lancar dan pas ketemu promotornya, idenya bisa disambut dengan baik ya Mbak Suci ya. Amin, terima kasih Pak. Nah, ini Mbak Suci kan S2-nya juga dari LPDP, terus mau lanjut S3 lagi pakai beasiswa yang sama LPDP. Yeah. Nah, ya seperti yang kita tahu ya, LPDP kan juga sebenarnya tidak gratis, maksudnya ada kontribusi yang diharapkan LPDP. Yeah. Kira-kira sejauh ini apa saja yang sudah Mbak Suci lakukan dalam hal kontribusi tadi? Baik, karena saya berada di dunia pendidikan dan career goal saya adalah menjadi pendidik di perguruan tinggi yang berorientasi pada 3 hal, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Jadi sejauh ini ada beberapa kontribusi langsung yang saya lakukan, terutama di bidang bahasa Inggris. Seperti yang pertama di bidang pengajaran, saya bekerja di sebuah institusi swasta mengajar bahasa Inggris, dan sebelumnya sejak di S1 saya juga mengajarkan bahasa Inggris di some English courses and also private course. Kemudian untuk pengabdian, saya dalam 2 tahun ini mencoba membuat suatu forum yang saya namai Pursuing Dream, di mana saya menginvite adik-adik mahasiswa terutama di tempat daerah asal saya, Rejang Lebong, untuk lebih aware kepada kebutuhan bahasa Inggris dan membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk pembelajaran TOEFL dan sharing beasiswa agar karena di tempat saya itu ya Pak masih sangat dikit kesadaran mahasiswa-mahasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dan saya sering share di forum itu, saya buatkan grup walaupun masih terbatas di grup WA, tapi saya berharap hal-hal kecil yang saya bagikan bisa memotivasi teman-teman atau adik-adik mahasiswa untuk pursuing their dreams. Dan untuk hal riset, selain mengerjakan mini-mini research yang saya publikasikan di jurnal nasional maupun internasional, saya saat ini tergabung dalam tim riset pusat dan beberapa kampus membantu dosen saya waktu di S2. Dan saya pikir kontribusi kecil itulah yang akan menjadi modal saya ketika nanti saya akan berkontribusi lebih besar setelah menyelesaikan studi doktoral. Seperti itu, Pak. Oke, mantap ya, sangat kontributif. Kita sebagai warga negara harusnya berterima kasih nih kepada Mbak Suci yang sudah menjadi sangat kontributif. Oke, Mbak Suci, kita lanjut ya. Jadi dari CV-nya juga kita lihat Mbak Suci ini kan sudah menikah dan tadi katanya bakal membawa anaknya ya untuk ikut ke tempat studi. Nah, ini kan berarti Mbak harus membagi waktu antara keluarga juga studi gitu. Dan mungkin nanti pekerjaan jika di sana Mbak nanti ingin bekerja seperti itu. Kira-kira Mbak dengan waktu yang sangat mepet seperti itu, yang sangat harus dibagi-bagi itu, yakin Mbak Suci bisa selesai tepat waktu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Insya Allah saya yakin bisa menyelesaikan studi doktoral ini tepat waktu. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, saya sudah memiliki cukup pengalaman dalam menyelesaikan studi sembari mengurus anak, karena saya memiliki anak saat saya semester 2 S2. Dan bagaimana caranya saya memanage itu, tentu saja saya membutuhkan bantuan. Nanti rencananya saya akan hire seorang babysitter untuk membantu saya menjaga anak saya ketika saya sedang bekerja atau kuliah. Kemudian faktor lain juga yang membuat saya yakin bahwa saya akan bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu karena bidang studi yang saya ambil ini adalah linier dengan pendidikan S1 dan S2 saya, sehingga education background yang saya miliki saya rasa akan
berkontribusi sangat signifikan kepada kemampuan saya dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikannya tepat waktu. Kemudian hal lain juga yang akan mendukung yaitu alokasi waktu yang diberikan oleh LPDP untuk mahasiswa doktor itu adalah 4 tahun, di mana sebenarnya itu sudah melebihi batas waktu yang di-offer dari universitas untuk S3, yang rata-rata itu adalah 3 tahun. 3 semester itu untuk pengajaran dan sisanya adalah waktu untuk menyelesaikan disertasi. Oleh karena itu, kelebihan 1 tahun yang akan support LPDP akan saya gunakan sebaik mungkin, atau saya juga akan berusaha untuk menyelesaikan as fast as I can. Seperti itu, Pak. Oke, mantap. Oke, nah, jadi gini Mbak, dari jawaban-jawabannya Mbak Suci nih ya, saya yakin, kita yakin sebagai pewawancara, yakin bahwa Mbak Suci ini planningnya sudah cukup matang gitu ya. Semua sudah direncanakan dengan baik. Nah, kira-kira dengan planning yang seperti ini, apakah mungkin Mbak Suci gagal dalam seleksi ini? Terus kalau gagal gimana? Baik, saya yakin bahwa usaha itu tidak mengkhianati proses, tapi kembali lagi semua yang terjadi itu atas kehendak yang kuasa ya Pak. Jadi masih akan ada, walaupun saya berharap saya akan bisa diterima sebagai award di LPDP untuk doctoral study, ketika memang saya belum diterima, itu adalah bahan untuk saya introspeksi diri, memperbaiki dan meningkatkan kapasitas diri, sembari saya akan tetap bekerja di institusi saya mengajar saat ini. Dan karena saya sudah percaya bahwa ini adalah mimpi saya menjadi dosen dan memiliki pendidikan S3 adalah sebuah mimpi yang saya miliki, saya akan memperjuangkan mimpi ini. Nantinya saat pembukaan seleksi beasiswa LPDP di tahun depan, saya akan mengikuti lagi dengan persiapan yang sudah lebih matang. Seperti itu, Pak. Oke, berarti kalau gagal harus ini ya, berefleksi ya. Iya, dan coba lagi. Ya. Terus ini Mbak Suci, ini Mbak Suci kan dari CV-nya juga cukup memiliki beberapa pengalaman dalam organisasi, dan salah satunya ada sebagai ketua gitu ya. Nah, sewaktu di dalam organisasi ini pernah nggak ada masalah-masalah gitu dengan anggota, dan bagaimana Mbak Suci menyikapi masalah itu, dan kira-kira keputusan seperti apa sih yang diambil sebagai ketua? Baik, thank you for the question. Tentu saja seringkali mendapatkan konflik atau ketidaknyamanan dalam kehidupan berorganisasi. Contohnya ketika saya menjadi ketua sebuah organisasi dan kita menyelenggarakan sebuah kegiatan di mana dibutuhkan kerjasama tim yang solid, tapi banyak atau mungkin ada beberapa anggota tim yang tidak menunjukkan semangat yang sama, yang rata dengan teman-teman yang lain. Jadi di sini saya menyikapinya dengan sebagai ketua, saya meyakini bahwa kita butuh melihat anggota kita itu dia bagusnya di mana. Kan orang itu biasanya condongnya punya kecondongan lebih untuk bagus di suatu aspek-aspek tertentu. So, yang saya lakukan adalah menganalisa itu dan memberikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas mereka dan ketertarikan mereka, sehingga pada saat deadline-nya pekerjaan itu bisa tetap selesai dengan baik. Seperti itu, Pak. Oke. Dan ketika, mungkin bisa saya tambahkan, ketika sudah terjadi konflik, hal utama yang harus kita lakukan adalah komunikasi. Karena miscommunication akan membawa kita ke konflik yang lebih berkepanjangan. Jadi sebagai ketua, saya mengajak anggota untuk bermusyawarah, berkomunikasi, dan mencari jalan yang terbaik atas masalah tersebut. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Suci. Mbak Suci ini kan seorang Muslim ya. Iya. Gitu. Bagaimana jika ada temannya yang non-Muslim, ya bisa jadi agama apa saja, yang mengundang Mbak Suci ini untuk ikut merayakan hari besar keagamaan mereka?
Bagaimana kira-kira respon Mbak Suci? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengikuti perayaan agama lain, hal pertama saya sangat mengapresiasi undangan dari teman atau kolega ini karena itu bentuk kepedulian mereka, bentuk care mereka kepada saya. Dan saya akan melihat dulu Pak, bentuk kegiatan ini seperti apa. Jika tidak ada unsur ritual keagamaan tertentu di situ, saya mungkin akan mengusahakan untuk dapat hadir sebatas menghargai undangan dari teman ini. Namun jika memang di sana terdapat salah satu mungkin ritual keagamaan yang mereka miliki, saya mungkin tidak dapat hadir. Oke, ya kalau dari saya itu aja ya Mbak Suci, karena kita rasa juga itu aja. Terima kasih buat jawabannya. Ya, selamat siang. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi saya. Saya juga mohon maaf atas kekurangan saya selama mengikuti proses interview ini. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Terima kasih Pak. Ya, ditunggu ya Mbak pengumumannya ya. Semoga lulus ya. Amin, terima kasih. Amin, amin. Mari Mbak Suci. Boleh saya live ya Pak? Ya, silakan. Nah, teman-teman, itu tadi simulasi wawancara interview LPDP yang saya dan Reno lakukan. Semoga bisa menjadi referensi atau gambaran bagi teman-teman yang akan mengikuti interview tentang apa yang harus dipersiapkan ya. Termasuk mungkin gesturnya, mimik wajahnya, dan kalau tadi saya banyak kekurangannya, kami banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Semoga bisa menjadi bahan teman-teman mempersiapkan diri untuk lebih baik dari itu ya. Semoga dimudahkan teman-teman, semangat, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Well guys, I'll see you in the next video. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.